Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya belajar bersama Bu Sarah? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 4, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran ketiga. Sebelum memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam, sehingga kita bisa menikmatinya. Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Bacalah teks berikut. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses percampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis, serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Langkah pertama yaitu menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Selanjutnya, bubuk tersebut dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, isi pensil dibentuk panjang dan tipis. Dan yang terakhir, isi pensil dibungkus kayu. Sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Sumber daya alam yang digunakan untuk membuat pensil yaitu grafit, tanah liat, dan kayu. Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Jika penggunaan pensil tidak dibatasi, maka ketiga sumber daya alam seperti grafit, tanah liat, dan kayu akan cepat habis. Begitu juga barang-barang yang terbuat dari kayu. Maka pohon-pohon di hutan akan terus ditebangi hingga habis untuk diambil kayunya. Akibatnya, keseimbangan alam akan terganggu. Berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Kita dapat menghemat penggunaan pensil untuk kelestarian lingkungan dengan cara sebagai berikut.
Menggunakan pensil sesuai dengan kebutuhan. Meraut pensil yang baru setelah pensil yang lama habis. Menggunakan satu pensil saja untuk menulis atau menggambar. Tidak membuang pensil yang masih panjang karena termasuk pemborosan. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan pengrajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan, seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Perhatikan tabel berikut. Pekerjaan pengrajin kayu. Barang yang dihasilkan berupa kursi. Bahan asal benda yaitu kayu dari batang pohon. Jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu tumbuhan. Pekerjaan peternak sapi perah. Barang yang dihasilkan yaitu susu. Bahan asal benda yaitu sapi. Jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu hewan. Pekerjaan penambang batu. Barang yang dihasilkan berupa bangunan rumah atau gedung. Bahan asal benda yaitu batu. Jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu bahan tambang. Pekerjaan petani. Barang yang dihasilkan yaitu padi. Bahan asal benda yaitu tanaman padi. Jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu tumbuhan. Pekerjaan nelayan. Barang yang dihasilkan berupa ikan. Bahan asal benda yaitu ikan. Jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu hewan. Berdasarkan tabel tersebut, jenis sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan? Jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan yaitu tumbuhan, hewan, dan bahan tambang seperti batu. Bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya? Kita dapat menghemat penggunaan sumber daya alam dengan cara sebagai berikut. Menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. Tidak menyisakan susu yang sudah dibuat. Tidak merusak bangunan seperti rumah atau sekolah. Merawat tanaman yang sudah ditanam. Melakukan penghijauan untuk melestarikan tanaman. Mengembangbiakkan hewan dan tumbuhan. Menggunakan barang sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Masih ingatkah kamu cerita tentang Bapak Weli, kepala sekolah teladan? Sekarang bacalah kembali cerita tersebut.
Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore, terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dipintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Sekarang, coba sampaikan pendapatmu tentang cerita melalui tulisan. Tulisanmu harus memuat pendapatmu tentang cerita secara keseluruhan. Seperti pada contoh berikut. Pendapatku tentang isi teks cerita. Cerita Bapak Weli, kepala sekolah teladan, mengisahkan tekad Bapak Weli untuk kemajuan muridnya. Beliau berusaha untuk membiayai Sudin mengikuti lomba pidato. Menurut saya, tekad Pak Weli sebagai seorang kepala sekolah patut dijadikan teladan. Pak Weli bersungguh-sungguh mendukung kemajuan muridnya. Beliau berusaha mencari ide supaya rencananya tercapai.
Pak Weli sangat berharap muridnya bisa mendapatkan pengalaman yang berharga. Beliau mendukung bakat dan keterampilan yang dimiliki muridnya. Sekarang, coba sampaikan pendapatmu tentang cerita tersebut melalui tulisan seperti pada contoh tersebut. Selamat mencoba. Demikian pembelajaran 3 dari tema 4 subtema 2. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.